warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang berbahagia, yang kami banggakan, yang kami cintai, siswa-siswi kelas 8A, B, dan C. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang zakat fitrah. Simak, perhatikan dengan baik penjelasan-penjelasan berikut ini. Anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan tentang pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Di mana zakat menurut bahasa artinya adalah bersih, sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika telah mencapai nisab tertentu dengan syarat tertentu pula. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian semua materi tentang zakat fitrah. Menurut Ibnu Qutaibah, yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa. Nama ini diambil dari kata fitrah yang berarti asal kejadian. Dengan demikian, zakat fitrah adalah zakat sebagai pembersih jiwa, sebagaimana zakat mal sebagai pembersih harta dari hak-hak mustahik. Dan zakat fitrah ini merupakan salah satu dari kekhususan umat Islam. Menurut pendapat yang masyhur bahwasanya zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, 2 hari sebelum Idul Fitri, yang tentu salah satu tujuan pentingnya adalah sebagai penutup atau kholal atau kekurangan yang terjadi di waktu bulan Ramadan. Sebagaimana sujud sahwi itu menutup kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Karena boleh jadi selama pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, acap kali tanpa sengaja atau sengaja, orang yang melakukan puasa Ramadan melakukan hal-hal yang kurang terpuji, misalnya mengumpat, mencaci maki, atau melakukan hal-hal yang tidak pantas, perkataan-perkataan kotor, atau perbuatan-perbuatan yang tercela dan yang dapat mengurangi kesempurnaan dari ibadah puasa. Oleh karenanya, dengan ditunaikan zakat fitrah, maka itu menjadi penyempurna atau pembersih dari hal-hal yang kurang pantas, kurang baik yang dilakukan oleh seorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah juga memiliki filosofi bahwa setiap muslim bisa belajar memberi melalui zakat fitrah, sehingga tidak hanya menerima terus. Bukankah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah? Selain itu, kata zakat fitrah juga mengajarkan umat Islam untuk mengedepankan kasih sayang, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari berbagai macam kekurangan puasanya. Jadi diharapkan bisa sempurna oleh zakat fitrah itu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wal rafas wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min shadaqati. Rasulullah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah
sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari ucapan keji dan tidak ada gunanya, juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id, maka ia adalah zakat yang diterima. Sedangkan siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka hanya bernilai sedekah biasa. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa fungsi dari zakat fitrah itu adalah yang pertama sebagai pensuci, untuk menyucikan diri kita dari berbagai perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak sopan, yang keji, perkataan-perkataan yang sia-sia yang dilakukan oleh orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai pengembira bagi fakir miskin, bagi orang miskin, sebagai sarana untuk memberikan makan, untuk membungahkan hatinya orang-orang miskin pada waktu hari raya Idul Fitri. Dalam hadis yang lain dijelaskan farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala abdin hurrin wa dhakarin wa unsa wa saghirin wa kabirin minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla hurujin nas ila shalah. Hadis ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan zakat fitrah. Dari kedua hadis ini dapatlah kita pahami bahwa zakat fitrah ini adalah sebuah kewajiban dan hukumnya fardu ain kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Sekarang apa saja syarat-syarat zakat fitrah? Syarat-syarat zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Yang kedua, orang itu hidup sewaktu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya dan keluarganya dan orang-orang yang dalam tanggung jawabnya pada waktu malam dan pada waktu hari Idul Fitri. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan sebelum khatib naik ke atas mimbar pada pelaksanaan sholat Idul Aid pada hari raya Idul Fitri. Yang wajib dizakati, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah pertama adalah dirinya sendiri, baik itu untuk diri sendiri, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, ya, bayi atau kakek-kakek, lansia, nenek-nenek, semua wajib. Selama dia masih hidup di akhir bulan Ramadan sampai menjumpai malam hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, orang yang hidup di bawah tanggungannya, artinya bisa orang tuanya atau kakek neneknya atau anak-anaknya atau siapa saja yang dalam tanggung jawab kepala keluarga tersebut, maka wajib baginya mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang ia tanggung. Kemudian yang wajib membayar zakat syaratnya apa saja? Yang pertama Islam, ya. Jadi kalau orangnya orang Islam ya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Namun yang masih ada syarat lagi, yang kedua, Islam yang bagaimana? Yang kedua adalah umat Islam yang masih diberi kehidupan hingga matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, kemudian dia menjumpai malam hari raya, maka orang tersebut wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi kalau ada orang ini dia bisa hidup sampai di akhir bulan Ramadan saat matahari tenggelam, dia bisa sampai kepada malam hari raya, maka orang tersebut wajib menunaikan ibadah zakat fitrah. Namun apabila dia tidak sampai menjumpai malam hari raya, maka dia tidak wajib. Atau dia lahir pada malam hari raya tapi tidak menjumpai akhir bulan Ramadan, dia juga tidak wajib menunaikan ibadah zakat fitrah. Kemudian cara yang ketiga, mempunyai kelebihan bahan makanan pokok pada waktu malam hari raya dan pada waktu hari raya Idul Fitri. Jadi ada kelebihan makanan pokok yang
dia miliki di rumah. Apabila dia tidak punya cadangan sama sekali, maka dia tidak wajib menunaikan ibadah zakat fitrah. Namun kalau kita lihat dalam konteks kekinian, konteks sekarang, amatlah sangat jarang di masing-masing keluarga itu mereka yang tidak mempunyai sandang pangan pada waktu malam hari raya. Kebanyakan sudah siap kue kering, kue basah, makanan macam-macam aneka makanan ya. Sudah disiapkan, bahkan baju-baju sudah siap semuanya, serba baru. Oleh karenanya sangat mustahil sekali mereka mengatakan tidak sangat mustahil sekali kalau mereka tidak mengeluarkan zakat, karena semayoritas ketika hari raya itu sudah mempunyai kelebihan-kelebihan makanan yang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Kecuali memang orangnya ini adalah orang-orang yang sangat miskin, misalnya dia adalah seorang gelandangan, ya, seorang yang tidak punya rumah. Zakat fitrah adalah berupa makanan pokok yang dimakan oleh masyarakat setempat. Jadi kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka zakatnya berupa beras. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah 2,5 kg untuk ukuran Indonesia. Selanjutnya, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Ada beberapa waktu yang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu yang mubah, sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian ada waktu yang diutamakan, yaitu mulai terbenam matahari bulan Ramadan. Kemudian ada waktu yang paling baik, yaitu setelah sholat subuh sampai khatib naik ke atas mimbar untuk melaksanakan sholat Aid. Sedangkan waktu yang tidak diperbolehkan yaitu mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak lagi dianggap sebagai zakat, tapi dianggap sebagai sedekah biasa. Terus siapa ya para penerima zakat fitrah atau mustahil zakat? Para mustahil zakat ini dapat kita ketahui dari firman Allah di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa 8 golongan mustahil zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam penghutang atau orang yang punya hutang, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir yang kedelapan orang yang sedang dalam bepergian atau perjalanan. Mustahil yang pertama adalah fakir. Siapakah fakir? Fakir adalah seorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi ini pengangguran, orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, atau seandainya dia punya pekerjaan, dia tidak bisa mencukupi separuh dari kebutuhan hidupnya. Misalnya di dalam sehari dia membutuhkan biaya hidup sebanyak 50.000 misalnya, sedangkan dia dari hasil bekerja hanya mendapatkan penghasilan 20.000, maka orang yang seperti ini masuk kategori orang fakir. Kemudian yang kedua, orang miskin. Lah, bagaimana dengan yang dimaksud atau pengertian dari orang miskin adalah seorang yang mempunyai pekerjaan dan sedikit harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau ini orangnya memang punya pekerjaan ya, tetapi dia tidak bisa memenuhi 100% kebutuhannya. Kalau kita persentase boleh jadi begini, dia mempunyai penghasilan dalam sehari hanya 50.000, tetapi kebutuhan di dalam sehari-hari itu 60.000 atau 70.000, masih minus ya. Tapi tidak separah fakir. Kalau fakir itu kurangnya itu sampai kurangnya dalam memenuhi kebutuhannya sampai kurang separuh dari kebutuhan hidupnya, seperti itu.
Selanjutnya yang ketiga amil. Amil adalah seorang atau kelompok atau badan yang bekerja dalam mengelola zakat. Ya, jadi panitia lah seperti itu yang dimaksud dengan amil. Kemudian apa syaratnya amil? Yang pertama tentunya adalah harus Islam. Jadi tidak boleh amilnya itu non muslim. Kemudian yang kedua mukallaf. Ya, mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, akil balik. Kemudian yang ketiga jujur. Jadi orangnya adalah jujur sehingga tidak menelikung atau korupsi. Kemudian yang ketiga memahami hukum-hukum zakat. Jadi dia adalah orang yang ngerti fikih, orang yang alim. Kemudian yang ketiga melaksanakan tugasnya. Jadi amanah dilaksanakan tugasnya itu. Ya, itulah syarat-syarat dari amil. Kemudian selanjutnya adalah mu'allaf, yaitu seorang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinan dapat bertambah terhadap Islam atau mencegah kejahatan atau mencegah dia dari kemurtatan. Jadi mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih belum stabil, sehingga dengan diberikan zakat itu diharapkan akan lebih mantap dalam berislam, seperti itu. Kriteria mu'allaf yang pertama adalah golongan yang diharapkan keislamannya baik kelompok atau keluarganya. Yang kedua adalah golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Yang ketiga, golongan yang baru masuk Islam yang perlu disantuni agar keyakinannya bertambah mantap. Yang keempat, pemimpin atau orang atau tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam tapi juga mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Yang kelima, pemimpin dan tokoh muslim yang berpengaruh di kaumnya akan tetapi imannya masih lemah. Yang keenam, kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng atau daerah-daerah perbatasan. Kemudian mustahik selanjutnya adalah rikob. Rikob ini adalah budak atau hamba sahaya yang kemerdekaannya ditentukan dengan tebusan. Mustahik selanjutnya adalah gharimin. Gharimin adalah orang-orang yang berhutang atau dililit hutang sehingga tidak mampu melunasinya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan pokok hidupnya. Kemudian mustahik yang selanjutnya adalah fisabilillah, yaitu tentara atau sukarelawan yang berjuang membela agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dibayar atau hanya sukarelawan, bukan tentara yang aktif yang dibayar. Jadi ini hanya sebatas sukarelawan yang tidak ada bayarannya. Dan juga makna fisabilillah di sini secara khusus spesifik bagi orang yang berjuang di jalan Allah saja, bukan secara umum pengertiannya. Yang terakhir Ibnu Sabil, seorang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan hal yang bukan untuk kemaksiatan dan kekurangan bahan makanan. Orang yang seperti ini boleh diberikan zakat. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.